Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bunga sepasang dan salam pencaksilat untuk seluruh keluarga pencaksilat. Nah, kali ini saya akan mengulas terkait atau menjawab ya, lebih tepatnya pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kolom komentar, kemudian juga di pertanyaan secara langsung terkait dengan pertanyaan siapa sih sebenarnya yang berhak melaksanakan ujian kenaikan tingkat perisai diri. Apakah unit, ranting, pengurus kabupaten, pendekar, atau siapa saja? Itu yang menjadi pertanyaan. Dan bagaimana sebenarnya alur dan prosedur dari ujian kenaikan tingkat tersebut. Jadi di sini saya menyampaikan untuk menjawab hal tersebut, maka kita perlu merujuk kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Karena dalam organisasi, aturan tertinggi atau pedoman tertinggi itu adalah di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Di sini sekilas saya sampaikan secara umum dulu. Ini kerangka anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perisai diri. Jadi kalau kita melihat dari sini, ini anggaran dasar di bab 4 itu ada organisasi, usaha pengembangan, dan lain sebagainya, anggaran rumah tangga. Dan di anggaran rumah tangga itu dijelaskan mengenai pendidikan dan pelatihan, kejuaraan, dan lain sebagainya. Mari kita langsung ini ya, menuju kepada ininya. Jadi, karena kita organisasi perisai diri ya. Jadi perisai diri itu merupakan sebuah organisasi atau perkumpulan bela diri yang di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu disebutkan bahwa nama lengkap dari perguruan kita itu adalah Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri. Disingkat Kelatnas Indonesia Perisai Diri. Dan perisai diri ini sudah memiliki eh, SK Kemenkumham. Nomornya yaitu AHU 136 AH, bisa dilihat di sini. Dengan klasifikasinya ada beberapa identitasnya, bentuknya adalah perkumpulan, klasifikasi perguruan seni bela diri, nama Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri, pusat Surabaya, NPWP-nya jelas di situ. Jadi di sini dari anggaran dasar ini sudah jelas bahwasanya kita perisai diri itu adalah sebuah organisasi. Kalau sudah menyatakan organisasi, maka yang harus kita pegang erat itu adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Baik itu terkait dengan pelaksanaan ujian kenaikan tingkat dan lain sebagainya. Maka di sini saya ingin menyampaikan hal pokok. Sebenarnya siapa sih yang boleh mengadakan ujian kenaikan tingkat keluarga perisai diri? Maka pertanyaan itu jawabannya yang paling inti adalah yang berhak mengadakan ujian kenaikan tingkat itu adalah organisasi. Jadi organisasi, bukan pendekar, bukan bukan anggota, bukan tingkat keluarga. Artinya yang berhak adalah organisasi, gitu ya. Jadi kemudian kalau semisal apa namanya privat dalam artian pendekar semisal kemudian langsung melantik tanpa adanya prosedural organisasi itu tidak mungkin bisa dilaksanakan gitu. Kita coba cari langsung ke yang inti terkait dengan ujian kenaikan tingkat. Oke, ini ya. Ini sudah ketemu. Jadi ini kalau kita berbicara terkait dengan ini ya. Untuk pembahasan tentang ujian kenaikan tingkat itu ada di bab 4 anggaran rumah tangga. Ini bisa diklasifikasikan sebenarnya yang berhak melaksanakan ujian kenaikan tingkat itu adalah pertama pengurus kabupaten atau pengurus kota. Kemudian yang kedua itu adalah pengurus provinsi atau pengurus komisariat luar negeri. Yang ketiga adalah pengurus pusat. Selain itu tidak berwenang untuk melakukan ujian kenaikan tingkat. Berarti unit, perti, instansi, atau ranting itu tidak berhak melaksanakan ujian kenaikan tingkat. Yang berhak melaksanakan ujian kenaikan tingkat itu hanya ada tiga, yaitu pengurus kabupaten yang terendah, pengurus kabupaten atau kota, terus pengurus provinsi atau daerah, yang selanjutnya yaitu pengurus pusat. Itu diklasifikasikan berdasarkan
tingkatan. Jadi semisal pengurus kabupaten kota ini berhak mengadakan ujian kenaikan tingkat dari tingkat apa sampai tingkat apa. Terus kemudian tingkat provinsi dari tingkat apa sampai tingkat apa. Di pusat pun begitu, dari tingkat apa sampai dengan tingkat apa. Mari kita bahas. Jadi kalau kita klasifikasi berdasarkan tingkatan, maka ujian kenaikan tingkat dasar 1 sampai dengan hijau biru, dalam artian hijau biru di sini adalah hijau biru mau naik ke biru, maka itu menjadi tanggung jawabnya pengurus kabupaten atau kota, atau juga bagi yang di komisariat luar negeri itu dilaksanakan oleh pengurus komisariat luar negeri. Dan di sini, kalau di Indonesia, ini sudah ada keterangannya ya. Kalau di Indonesia, dilakukan oleh pengurus kabupaten atau kota dengan berkoordinasi kepada pengurus provinsi atau daerah masing-masing dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1 orang pendekar. Jadi kalau di Indonesia, ketika akan melaksanakan ujian kenaikan tingkat dari dasar 1 sampai dengan hijau biru yang mau naik ke tingkat biru, maka dilaksanakan oleh pengurus kabupaten atau kota yang harus dihadiri minimal 1 orang pendekar. Bagaimana kalau di luar negeri? Nah, kalau di luar negeri ini seperti ini bunyinya. Dilakukan di negara masing-masing. Jadi tidak ada persyaratan harus ada pendekar untuk tingkat dasar 1 sampai dengan hijau biru. Nah, kalau kita berbicara tingkatan di atasnya sekarang, bagaimana dengan ujian kenaikan tingkat dari biru sampai biru dan biru merah? Artinya biru mau naik ke biru merah dan biru merah mau naik ke merah. Itu siapa yang berhak melaksanakan? Nah, kalau di Indonesia yang berhak melaksanakan, kita langsung baca aja ini ya. Dilakukan oleh pengurus provinsi atau daerah dengan berkoordinasi